Salam semuanya, sahabat STT Star. Mari dukung terus channel ini untuk bisa memberkati banyak orang melalui pelayanan online. Klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagi sahabat STT Star pengguna smartphone, silakan buka aplikasi YouTube, kemudian cari STT Star dan tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya. Bagi sahabat STT Star pengguna laptop atau komputer, silakan buka browser sahabat, buka YouTube, kemudian cari STT Star dan klik subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih telah membantu channel ini untuk terus berkembang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua. Saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk melewati setiap masa dalam hidup saudara. Hidup dalam zaman modern saat ini, banyak tantangan yang harus kita hadapi, terutama pengaruh-pengaruh buruk dari lingkungan sekitar kita maupun dari media sosial dan dari hal-hal yang banyak sekali yang bisa mempengaruhi sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Salah satu pengaruh buruk tersebut adalah mengenai perkataan. Perkataan yang kasar, perkataan yang menyakitkan, yang membuat kekacauan dan yang lain sebagainya. Kadangkala perkataan di sekeliling kita atau perkataan kita sendiri itu perkataan yang tidak membangun. Sebab hidup manusia itu tidak terlepas dari yang namanya perkataan. Setiap hari kita banyak mengeluarkan kata-kata. Jadi ada sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2007, yaitu para periset di Arizona University melakukan penelitian yang mempelajari beberapa kata, yang artinya mereka mempelajari berapa banyak sih sebenarnya kata yang dilontarkan oleh, khususnya mereka meneliti mahasiswa di Amerika dan di Meksiko. Dalam studi tersebut menemukan bahwa perempuan berbicara 16.215 kata per hari, sementara laki-laki berbicara 15.669 kata per hari. Nah, dari studi ini atau dari penelitian ini menggambarkan bahwa setiap manusia mengeluarkan banyak perkataan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah perkataan yang kita ucapkan itu perkataan yang baik, perkataan yang membangun, atau sebaliknya? Hal itu adalah perkataan yang buruk atau perkataan yang tidak baik seperti itu. Kita tahu bahwa perkataan itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan perkataan itu berdampak baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Sampai ada pepatah berkata, mulutmu adalah harimaumu, yang artinya segala perkataan yang terlanjur kita keluarkan apabila tidak dipikirkan dahulu akan dapat merugikan diri sendiri. Pepatah ini mengingatkan kita untuk menjaga supaya kita berhati-hati dalam ucapan kita. Sebagai orang percaya, Tuhan menghendaki untuk kita menjadi teladan dalam perkataan. Hal ini ditulis dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, baik dalam tingkah laku kita, baik dalam perkataan kita, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Yang saya garis bawahi adalah jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu. Salah satu nasihat Paulus kepada Timotius untuk dia menjadi teladan dalam perkataannya. Oleh sebab itu, siapapun kita, berapapun usia kita dan apapun jabatan kita, Tuhan menghendaki untuk kita menjadi teladan. Teladan dalam hal apa? Yaitu dalam perkataan. Teladan dalam perkataan, sebab Alkitab menjelaskan bahwa perkataan itu sangat penting. Perkataan itu adalah sesuatu yang sangat menentukan kehidupan kita dan dampak kita bagi orang lain. Perkataan
itu dapat membangkitkan marah. Dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang pertama, di situ dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Artinya bahwa lewat perkataan kita itu bisa membangkitkan marah. Hati-hati dengan perkataan. Keluarkanlah perkataan, bukan perkataan yang pedas, karena itu bisa membangkitkan marah orang yang mendengarkannya. Tetapi kalau kita memberi atau jawaban kita, perkataan kita itu lemah lembut, itu bahkan bisa sebaliknya meredakan kegeraman. Alkitab berkata apalagi tentang perkataan? Perkataan itu juga dapat menjadi obat. Dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ini menjelaskan bagi kita bahwa perkataan yang menyenangkan, perkataan yang positif, perkataan yang baik itu seperti sarang madu yang manis, baik bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi perkataan juga dapat menjadi obat. Hal ini menyatakan betapa pentingnya untuk kita memperhatikan dan menjaga perkataan kita, karena perkataan itu mempengaruhi orang lain. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya, kita harus memancarkan kasih Tuhan melalui perkataan kita. Jadi teladan dalam perkataan. Menjadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita orang-orang percaya menjadi teladan dalam perkataan. Alkitab menjelaskan dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan Efesus pasal yang kelima ayat yang keempat, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk menjadi teladan dalam perkataan. Yang pertama, jangan mengeluarkan perkataan kotor, kosong, atau sembrono. Kata kotor dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29 itu menggunakan kata Yunani sapros, yang artinya busuk, buruk, jahat. Kata ini beberapa kali muncul dalam kitab Injil, yaitu dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Di situ ada kata sapros, yaitu kata yang digunakan untuk buah yang tidak baik. Dan dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-48 itu dipakai kata itu, yaitu untuk ikan yang tidak baik. Jadi dalam kaitannya dengan buah, yang dimaksud buah yang busuk dan asam. Dan dalam kaitannya dengan ikan, itu maksudnya adalah ikan yang mati atau kurang bernilai, atau ikan yang kurang baik, seperti itu ya. Jadi berdasarkan penggunaan seperti ini, ungkapan logos sapros dalam Efesus perkataan kotor itu dapat kita pahami sebagai rujukan pada segala macam perkataan yang tidak berguna. Jadi perkataan kotor itu juga berarti bahwa perkataan yang tidak berguna. Perkataan yang tidak berguna itu bukan hanya perkataan yang mengutuk, mengumpat, dan senda gurau yang mesum dan lain sebagainya. Tetapi perkataan kotor adalah perkataan yang segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Oleh sebab itu, untuk kita menjadi berkat dan teladan dalam perkataan, jangan mengeluarkan perkataan kotor, kosong, atau sembrono. Yang kedua adalah pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Perkataan yang baik itu adalah perkataan yang sangat disukai oleh setiap orang, karena tujuannya adalah untuk membangun. Perkataan yang baik, perkataan yang positif
untuk membangun orang lain. Jadi melalui perkataan kita, orang lain mendapatkan semangat dan dikuatkan. Alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Misalnya ketika saudara kita dalam keadaan sakit, mari berikan perkataan yang menguatkan dia. Mari berikan perkataan-perkataan yang membuat dia semangat kembali untuk menjalani hari-harinya. Ada juga ketika saudara kita dalam masa-masa dia menderita, mari datang, ucapkanlah kata-kata yang membuat dia kuat kembali, yang membuat dia berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan juga ketika ada teman kita yang lagi sukses, lagi bergembira, mari kita dukung dia. Ucapkanlah kata-kata yang semakin membuat dia bersemangat untuk menjalankan misalnya usahanya yang baru dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, perkatakanlah perkataan yang baik, karena tujuannya itu adalah untuk membangun, untuk memberikan semangat yang baru, untuk membuat orang-orang semakin yakin akan janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hendaklah perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan berkat, perkataan yang menguatkan, dan melalui perkataan kita, orang lain mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ada banyak perkataan-perkataan yang baik, ada banyak perkataan-perkataan yang patut kita ucapkan, perkataan-perkataan yang bisa menguatkan orang lain, baik melalui kita mengucapkan firman Tuhan, mengucapkan kata-kata motivasi, dan mengucapkan hal-hal lagi yang baik untuk dia tetap kuat di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga melalui perkataan kita orang lain mendapatkan kasih karunia Tuhan. Melalui perkataan kita orang lain dapat melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, dan orang lain dapat tersentuh dengan kasih Tuhan, yaitu melalui perkataan kita. Oleh sebab itu, saudara, supaya kita menjadi teladan dalam perkataan, jangan mengeluarkan perkataan kotor, jangan mengeluarkan perkataan kosong, jangan mengeluarkan perkataan yang sembrono, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.